coba deh bayangkan Anda lagi duduk di ruang rapat, di depan Anda ada tumpukan data, spreadsheet yang kayaknya nggak ada habisnya, dan tim Anda semua menatap penuh harap. Keputusan besar harus diambil. Apa kita luncurkan produk baru ini? Masuk ke pasar baru? Seringkali kita kayak tenggelam dalam data. Padahal yang kita butuhin sebenarnya kan kebijaksanaan. Nah, pertanyaannya, gimana kita menjembatani jurang antara tumpukan informasi itu dan satu keputusan yang brilian? Hari ini kita akan coba bedah proses itu. Kita akan lihat gimana teknologi, khususnya yang namanya sistem pendukung keputusan atau SPK, hadir untuk mempertajam, bukan menggantikan insting kita sebagai manusia. Betul, betul. Dan ini penting banget kan, soalnya pengambilan keputusan itu bukan momen aha yang muncul tiba-tiba. Ini sebuah proses, sebuah arsitektur pemikiran gitu. Kalau kita paham fondasinya, nah itu kuncinya. Apalagi di dunia bisnis yang serba nggak pasti sekarang. Oke, setuju. Mari kita mulai dari fondasi paling dasarnya dulu. Pengambilan keputusan itu sebenarnya apa sih? Di sumber kita definisinya sederhana banget, proses memilih satu tindakan dari berbagai alternatif untuk mencapai tujuan. Terdengar lurus dan rapi ya? Terdengar rapi, tapi prakteknya kan berantakan banget. Benar. Makanya penting untuk bedain dulu arenanya. Ada yang namanya keputusan taktis. Ini kayak langkah-langkah catur jangka pendek. Contohnya gimana tuh? Misalnya, haruskah kita terima pesanan khusus dengan harga diskon bulan ini? Efeknya langsung terasa kan? Nah, lalu ada arena yang lebih besar, keputusan strategis. Oke. Ini bukan lagi soal langkah catur, tapi soal mengubah papan caturnya. Orientasinya jangka panjang buat keunggulan kompetitif. Nah, ini bagian yang bikin saya penasaran. Prosesnya itu gimana sih di kepala kita atau di sebuah organisasi? Salah satu model yang paling berpengaruh tuh dari Herbert Simon kan, dari tahun 60-an. Betul. Dan model Simon ini walaupun udah tua, tapi relevan banget sampai sekarang. Karena benar-benar nangkep esensi cara kita berpikir. Tahap pertamanya itu fase intelligence. Intelligence, tapi ini bukan soal seberapa jenius kita kan? Bukan soal itu. Ini lebih kayak kerjaan detektif. Oh, menarik. Detektif. Iya. Kita mengamati lingkungan, kumpulin data mentah, proses petunjuk, dan yang paling penting, kita harus yakin kita memecahkan masalah yang benar. Kalau salah diagnosis di awal, Seluruh proses selanjutnya jadi sia-sia. persis. Kayak dokter salah kasih diagnosis penyakit, obatnya secanggih apapun yang nggak akan sembuh. Oke, kerjaan detektif selesai, masalahnya jelas. Terus? Nah, berikutnya adalah fase desain atau perancangan. Di sini kita ganti topi, dari detektif jadi arsitek. Arsitek. Kita mulai rancang, kembangin, dan analisis berbagai alternatif solusi. Kalau masalahnya loyalitas pelanggan turun, solusinya bisa macam-macam kan? Program loyalitas baru, tingkatkan layanan, atau mungkin ubah desain produk. Ini fase yang butuh kreativitas sekaligus analisis yang tajam ya. Tepat. Oke, fase intelligence, lalu desain. Keduanya kedengaran sangat analitis, tapi terus kita sampai di fase ketiga, yaitu choice atau pemilihan. Nah, bukannya di sini nih, bias dan emosi manusia paling sering ngambil alih? Nah, itu dia pertanyaannya. Kita udah punya semua data, semua analisis pro kontra, tapi ujung-ujungnya kita milih yang rasanya paling bener aja. Gimana model Simon melihat ini? Pertanyaan yang bagus banget, dan ini tepat di jantung masalahnya. Model Simon yang asli memang menggambarkan fase choice ini sebagai momen yang rasional. Kita pilih alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang jelas. Profitabilitas, risiko terendah, gitu ya? Betul, tapi di dunia nyata, Anda benar banget. Disinilah intuisi, bahkan politik kantor, ikut bermain. Dan justru karena ada hantu bias inilah, kebutuhan akan alat bantu jadi nyata. Alat yang bisa kasih data objektif sebagai penyeimbang dari rasa kita. Jadi ini jembatannya ke topik kita selanjutnya. Sebelum ke sana, ada satu hal lagi nih. Di salah satu diagram, disebutin kalau fase intelligence itu didukung sistem informasi manajemen. Sementara choice dibantu riset operasi. Dan semuanya dinaungi oleh SPK. Persis. Dan banyak pakar modern nambahin fase keempat yang krusial, implementasi dan monitoring. Oh ya? Iya, ini yang mengubah modelnya dari garis lurus jadi sebuah siklus. Keputusan sehebat apapun kan percuma kalau eksekusinya gagal.
Kalau hasilnya nggak sesuai, ya kita harus berani balik lagi ke fase sebelumnya. Mungkin diagnosis di awal salah atau desain solusinya yang kurang pas. Tepat sekali. Oke, konsepnya kuat banget ya. Tapi saya ngebayangin seorang CEO yang sibuk bakal nanya, oke ini keren, tapi untungnya buat saya besok pagi apa? Hahaha, pertanyaan bagus. Jawaban paling mendasarnya sebenarnya bukan soal kecepatan, tapi soal membebaskan Anda dari bias kognitif. Membebaskan dari bias. Gimana tuh? SPK itu memaksa kita melihat data yang mungkin berlawanan dengan intuisi atau keyakinan kita selama ini. Disitulah keputusan yang benar-benar transformatif lahir. Bukan dari mengkonfirmasi apa yang udah kita yakini, tapi dari berani menantangnya. Oke. Selain itu, Manfaat lainnya, tentu aja, peningkatan kualitas dan kecepatan. Analisis yang biasanya butuh waktu berminggu-minggu, ini bisa selesai dalam hitungan menit. saya setuju. Itu bisa mengurangi kesalahan perhitungan ya. Tapi apa ini nggak malah menciptakan resiko baru? Resiko kita jadi terlalu percaya sama sistem dan berhenti mikir kritis. Kayak, oh sistem bilang A ya udah kita lakukan A. Itu kekhawatiran yang sangat valid. Dan filosofi inti dari SPK itu sebenarnya menjawab ini. SPK itu dirancang bukan sebagai kotak hitam pemberi jawaban, tapi sebagai mitra diskusi. Mitra diskusi? Iya, tujuannya itu untuk masalah yang sifatnya semi-terstruktur atau tidak terstruktur. Apa bedanya tuh? Gini, masalah terstruktur itu kayak ngitung gaji karyawan. Rumusnya pasti, inputnya jelas, mesin bisa kerjain sendiri. Tapi masalah semi-terstruktur itu kayak di kota mana kita buka cabang baru. Datanya ada, demografi, biaya sewa, tapi ada juga faktor feeling, budaya lokal, intuisi, yang nggak bisa dihitung. Oke. Nah, disitulah SPK berperan. Menyajikan semua data terstruktur dengan rapi, supaya Anda bisa fokus pakai kebijaksanaan Anda pada faktor-faktor yang nggak terstruktur itu. Jadi kita yang tetap pegang kendali ya? Betul, karakteristik utamanya itu interaktif. Anda bisa nanya what if, ubah asumsi, lihat berbagai skenario. Sistemnya juga fleksibel dan adaptif. Dan yang paling penting, SPK itu menggunakan model statistik, keuangan, simulasi untuk menganalisis data, bukan sekedar nampilin laporan. Saya suka istilah laboratorium untuk menguji ide ini pasti juga ngebantu banget pas harus meyakinkan orang lain. Tentu saja, itu manfaat lain yang sering dilupain, dukungan argumentatif. Gimana maksudnya? Waktu Anda presentasi ke Dewan Direksi, Anda nggak lagi cuma bilang, saya rasa ini yang terbaik. Anda bisa bilang, berdasarkan 5 skenario yang sudah kita simulasikan, opsi ini memberikan hasil optimal dengan risiko terukur. Ini datanya. Kekuatannya beda banget kan? Beda banget. Oke, saya mulai kebayang kekuatannya. Tapi saya penasaran, di dalam kotak ajaib SPK ini isinya apa sih? Coba kita intip dapurnya sedikit. Boleh, boleh. Arsitektur dasarnya bisa kita bayangin kayak seorang koki ahli di restoran bintang 5. Paradigmanya sering disebut DDM. DDM. Oke, apa itu? Dialog, data, dan model. Oke, DDM. Coba kita bedah pakai analogi koki tadi. Pertama, manajemen data. Ini adalah pantry atau kulkas raksasanya si koki. Isinya super lengkap. Semua bahan baku terbaik ada di situ. Data penjualan internal, data tren pasar eksternal, semuanya tertata rapi. Oke, jadi data itu bahan bakunya. Masuk akal. Terus, ada manajemen model. Inilah buku resep rahasianya si koki. Isinya ribuan teknik memasak. Mau di-grill, mau dibuat simulasi keuangan, analisis statistik, semua tekniknya ada di sini. Ini otaknya sistem. Data sebagai bahan baku, model sebagai buku resep. Lengkap. Terus gimana kita sebagai pelanggan mesen makanannya? Nah, itu komponen ketiga. Manajemen dialog. Dialog. Ini adalah si koki itu sendiri, yang nyamperin Anda ke meja. Dia nggak langsung masak, tapi nanya, Anda mau makan apa hari ini? Suka asin atau pedas? Ini adalah antarmuka pengguna, tempat Anda berinteraksi, masukin data, dan nanti hasilnya disajikan dengan indah di piring Anda. Wah, analogi yang luar biasa. Itu bikin konsep yang tadinya abstrak jadi jelas banget. Sekarang, coba kita bawa ke dunia nyata. Di sumber kita ada beberapa contoh penggunaan SPK, bahkan dari zaman dulu ya. Betul, salah satu studi yang paling sering dikutip itu karya Scott Morton di MIT tahun 1960-an. Dia bikin SPK untuk manajer pemasaran dan produksi buat mengkoordinasikan perencanaan produksi peralatan cuci. Tunggu. Tahun 60-an?
Ini kan era komputer masih segede ruangan dan pakai punch card. Hahaha, iya betul. Saya jadi ngebayangin seorang manajer masa itu pakai kemeja putih, dasi tipis, berasa kayak di film Star Trek. Di sumber kita disebutin mereka interaksi pakai layar CRT gede dan light pen. Nunjuk-nunjuk layar buat nentuin berapa mesin cuci yang harus dibuat. Keren banget! Keren banget. Itu nunjukin kalau ide menjadikan komputer sebagai mitra dialog itu udah ada dari lama, bahkan sebelum teknologinya matang. Contoh lain yang lebih modern, SPK untuk seleksi pegawai. Oh, ini pasti kepake banget. Iya, bayangin Anda manajer HR, ada 500 CV buat satu posisi. Tiap kandidat punya IPK, skor tes, pengalaman, hasil wawancara yang beda-beda. SPK bisa proses semua itu barengan buat nyusun peringkat kandidat paling potensial. Jadi ini bukan buat gantiin wawancara akhir ya, tapi Tapi buat mastiin Anda mau wawancarai 20 kandidat terbaik, bukan 20 kandidat yang CV-nya paling bagus desainnya. benar juga. Aplikasinya ternyata nggak cuma di level perusahaan ya. Sama sekali nggak, bahkan bisa sampai level negara. Salah satu contoh paling ambisius itu penerapan ODSS atau Organizational DSS di pemerintahan Mesir. Wow, untuk pemerintahan. Iya, mereka bangun sistem yang sangat kompleks untuk mendukung pengambilan keputusan di tingkat kabinet dan kementerian. Sistemnya mengintegrasikan data ekonomi, proyek infrastruktur, data sosial, dan banyak lagi. Supaya para menteri bisa lihat dampak dari tiap kebijakan secara menyeluruh ya. Tepat. Ini nunjukin betapa fundamentalnya kebutuhan akan dukungan keputusan berbasis data. Dari hal kecil kayak produksi mesin cuci, sampai sebesar kebijakan negara. Luar biasa. Jadi, kita benar-benar udah melakukan perjalanan ya dari memahami 3 fase berpikir ala Herbert Simon sampai mintip dapur SPK dengan arsitektur DDM-nya. Dan poin kunci yang harus Anda bawa pulang dari semua ini adalah SPK itu alat untuk memberdayakan, bukan menggantikan pengambil keputusan. Memberdayakan. Betul. Sistem ini ngambil alih tugas-tugas yang membosankan dan rawan salah. Perhitungan rumit, analisis data besar. Jadi, kapasitas otak kita bebas untuk fokus ke hal yang cuma bisa dilakukan manusia. Seperti bertanya mengapa? Bertanya mengapa, menafsirkan hasil dalam konteks budaya perusahaan, mempertimbangkan reputasi merek atau moral karyawan. Hal-hal yang nggak bisa diukur mesin itu tetap di tangan Anda. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Seiring SPK jadi makin cerdas, mungkin dengan integrasi kecerdasan buatan, aspek apa dari intuisi, kebijaksanaan, atau penilaian manusia yang menurut Anda tidak akan pernah bisa dan tidak seharusnya digantikan oleh sistem secanggih apapun?